Haramkah saham? Ini tema yang menarik yang akan saya bahas hari ini kepada saudara, Bapak Ibu semua yang menyaksikan program ini. Banyak anggapan negatif yang melekat di saham, bahwa saham itu judi. Tentu Bapak Ibu saudara sering mendengar kata itu ya. Sehingga bahkan ada satu kasus stres atau bunuh diri karena menderita kerugian di saham. Katanya saham bisa membuat miskin. Ada yang mengatakan main saham, padahal saham itu bukan mainan, saudara. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, apakah saham itu haram? Dan apakah boleh orang Kristen main saham? Berdosakah kita main saham? Ini yang akan saya bahas lebih dalam kepada saudara semua. Saya akan mulai dulu dengan pengertian saham. Ada 5 pengertian saham yang bisa saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi ketika kita membeli saham, kita adalah pemilik dari perusahaan itu. Sekalipun mungkin belinya cuma 1 lot, saudara. Pengertian kedua, saham adalah salah satu instrumen investasi aset finansial. Investasi itu ada banyak cara, saudara. Kita bisa investasi di properti, beli rumah, beli apartemen. Kita juga bisa investasi di emas. Itu namanya aset fisik, aset yang kelihatan, instrumen aset. Tetapi saham ini adalah instrumen lain yang dinamakan aset finansial atau keuangan. Jadi saham itu adalah salah satu instrumen aset finansial. Lalu yang ketiga, saudara, saham adalah sebuah bisnis. Jadi membeli saham sama dengan membeli bisnis. Nah, ini pengertian-pengertian ini saya bagikan supaya nanti kita akan masuk ke intinya, saudara. Lalu yang keempat, saham itu dapat melindungi pendapatan kita dari inflasi. Kita tahu bahwa inflasi adalah kondisi di mana harga-harga naik, jumlah uang beredar semakin banyak, dan kemudian inflasi itu akan menggerus pendapatan kita. Sebagai contoh, kalau kita beli, contoh aja nih, Indomie. Harga Indomie 10 tahun yang lalu dengan sekarang selisihnya lumayan, Bapak Ibu. Memang tetap kebeli, tetapi pendapatan kita naiknya tidak akan bisa melebihi inflasi. Sangat jarang, saudara. Yang kelima, saham itu merupakan passive income. Karena di dalam saham itu ada pembagian dividen. Jadi kalau saudara saat ini berprofesi sebagai karyawan, kalau saudara membeli saham, berarti saudara akan mendapatkan passive income berupa pembagian dividen. Dan rata-rata perusahaan yang menjual saham itu di bursa itu membagikan dividen setiap tahun secara rutin, saudara. Lalu bagaimana persyaratan kalau kita itu mau investasi di saham, Bapak Ibu? Ada 3 yang bisa saya share ke Bapak Ibu semua. Yang pertama, bahwa di saham itu perlu basic ilmu. Dan ilmu itu bisa dipelajari. Jadi, tidak sembarangan orang masuk ke saham. Sedangkan judi itu tidak ada ilmunya, Bapak Ibu. Karena di dalam judi itu istilahnya probabilitas menang atau kalah itu tidak bisa, susah sekali untuk ditebak. Yang kedua, untuk investasi saham itu butuh kematangan psikologi, Bapak Ibu. Bahwa manusia itu ada psikologi emosi. Dan tentu saja butuh mental yang kuat. Jadi kalau saudara tidak punya mental yang kuat atau psikologi yang kuat, yang benar, maka investasi saham ini akan menjadi sesuatu yang bukan menjadi berkat, tetapi sesuatu yang akan merugikan, yang tadi membuat stres tadi.
Lalu yang ketiga, tentu saja untuk investasi saham butuh yang namanya modal. Nah, sekarang saya akan masuk ke inti daripada tema kita hari ini, yaitu apa kata Alkitab. Apa kata Alkitab? Nah, ini yang saya bagikan. Haramkah saham? Bolehkah orang Kristen investasi saham? Ya, tadi ingat jangan gunakan kata main saham ya, tapi investasi saham. Karena saham itu sekali lagi ada ilmunya, bukan mainan, saudara. Yang pertama saya mau bagikan yaitu di dalam Ayub 1 ayat 3. Dikatakan ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Pada zaman dulu belum ada bursa efek, belum ada pasar modal, Bapak Ibu. Pada zaman dulu bukti kekayaan dari seseorang itu adalah memiliki hewan yang sangat banyak. Nah, di dalam kitab Ayub ini kita temukan Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ini luar biasa. Kalau sekarang tadi saya sampaikan di awal bahwa saham itu kepemilikan satu perusahaan, itu adalah bukti kita memiliki perusahaan walaupun cuma satu lot, Bapak Ibu. Ini kebenaran yang pertama ya, yang saya temukan di Alkitab. Lalu yang kedua, saudara, investasi pada zaman Alkitab itu adalah membeli tanah dan ladang, saudara. Karena zaman dulu belum ada saham, investasinya adalah berupa tanah dan ladang. Saya ajak Bapak Ibu membuka di dalam Kejadian 47 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Kejadian 47 ini, peristiwa yang terjadi di situ adalah kelaparan yang sangat hebat, dan Yusuf sudah mempersiapkannya dengan baik, saudara. Karena Yusuf diberikan mimpi oleh Tuhan untuk persiapan akan terjadinya kelaparan, dan kelaparan ini sedemikian hebatnya sehingga rakyat Mesir pada saat itu mereka kehabisan uang, mereka kehabisan ternak untuk membeli gandum. Dan akhirnya Yusuf membeli segala tanah orang Mesir, dan itu merupakan investasi Yusuf yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu. Lalu yang menarik adalah investasi itu, apakah sebetulnya kita itu harus investasi di mana, Bapak Ibu? Ada seorang pakar ekonomi, dia memberikan satu statement yang menarik saya, yaitu bahwa mentalitas orang kaya itu ada dua. Yang pertama, dia memiliki properti. Lalu yang kedua, dia memiliki bisnis, Bapak Ibu. Dan sedangkan saham itu adalah, tadi saya katakan saham adalah bisnis. Jadi mentalitas orang kaya itu kalau dia punya properti, tempat tinggal, dan yang kedua, dia memiliki satu bisnis. Bisnis kita bisa macam-macam ya. Punya bisnis fisik, online, bisnis offline. Saham pun juga merupakan bisnis, Bapak Ibu. Nah, kita belajar dari Yusuf tadi. Dia punya tanah yang banyak gara-gara kelaparan, dan itu diizinkan Tuhan, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, di saham itu mengajarkan kesabaran, Bapak Ibu. Kesabaran untuk menunggu investasinya bertumbuh, dan kesabaran itu akan membuahkan hasil. Alkitab mengajarkan kita memiliki buah roh, yaitu kesabaran, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak ada kesabaran itu, dan kemudian terjun di pasar modal, di saham, maka itu akan sangat berbahaya. Karena tanpa kesabaran maka tidak akan membuahkan hasil. Saya ambil ayatnya di dalam Markus 7 ayat yang ke-20 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, kata Yesus ini ya,
apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan. Perhatikan ini, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi keserakahan itu, serakah itu munculnya dari hati, Bapak Ibu. Dan itulah yang menajiskan orang, bukan dari makanan. Konteks ayat ini adalah makanan, saudara. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Karena pada saat itu timbul keributan ya tentang soal makanan. Dan Yesus memutar balik pengertian orang-orang pada zaman itu bahwa yang menajiskan orang itu adalah hati. Dari hati timbul segala pikiran jahat, dari hati timbul keserakahan. Jadi di saham ini sebetulnya kita bisa belajar untuk tidak serakah, Bapak Ibu. Nah, lalu yang terakhir, Bapak Ibu, apa kata Alkitab tentang saham atau dunia investasi ini? Ini kebenaran yang saya dapat di dalam Amsal 11 ayat 24. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dan menjadi kaya di dalam saham, tidak menjadi orang yang kikir dan pelit, tetapi mengajarkan memberi dan menabur. Kita lihat Amsal 14, Amsal 11 ayat ke-24. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak pelit tetapi memberi, menabur. Karena orang yang menghemat dikatakan selalu berkekurangan, tetapi menyebar harta dikatakan bertambah kaya. Nah, contoh yang sangat luar biasa adalah Warren Buffett. Siapa yang tidak tahu Warren Buffett? Warren Buffett adalah investor kelas dunia, orang terkaya, ranking kesekian dari seluruh dunia, saudara. Nah, tentang Warren Buffett ini yang menarik adalah saya ingin menyampaikan satu istilah, yaitu filantropi ya. Filantropi itu adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaga untuk menolong orang lain. Istilah ini pada umumnya diberikan kepada orang yang memberikan banyak dana untuk amal, Bapak Ibu. Jadi Warren Buffett ini setelah dia berinvestasi saham dan menjadi orang yang sangat kaya, dia membagikan sebagian hartanya untuk amal, saudara. Nah, ini sangat jarang, saudara. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk memberi, menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Tidak heran kalau sampai hari ini belum ada yang menggeser posisi Warren Buffett, saudara. Sekalipun investor lain ya di Indonesia pun kekayaannya tidak sebanding dengan Warren Buffett ini. Walaupun dijuluki Warren Buffett, saudara, tetapi belum tentu dia memiliki hati seperti Warren Buffett, yaitu mau membagikan dananya untuk amal, saudara. Nah, kesimpulannya, saudara, dari renungan hari ini, bahwa saham itu tidak haram, saudara. Saham itu tidak haram. Karena apa? Karena kita menjadi pemilik perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saham itu tidak haram karena karakter kita ini akan diuji dengan buah-buah roh tadi, kesabaran, tidak serakah, murah hati. Dan saham itu tidak salah, saudara, karena ada tujuannya. Jadi pastikan Anda, saudara saya, ketika mau masuk di saham, investasi saham, pastikan ada tujuannya. Jadi bukan asal memperkaya diri, tetapi pastikan ada tujuannya, yaitu apa? Berbagi, saudara. Berkat yang diperoleh di saham dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Puji nama Tuhan, saudara. Tema hari ini, haramkah saham?
kita sudah mendapat pengertian yang banyak dari kebenaran Alkitab, dari firman Tuhan. Kiranya renungan tema ini menjadi berkat, menjadi jawaban buat saudara semua yang sedang mendengarkan channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya dari Gerbang Pemulihan. Amin.